Tadi aku akhirnya ngomong sama Om Raymond soal keputusan aku yang pengen keluar dari kantor. Tapi pendapatnya Om Raymond sama kayak Putri. Ya kalau aku pribadi sih nggak kaget ngedengarnya, karena itu menurut aku adalah hal yang paling bijaksana. Dan menurut aku emang semuanya tuh apapun keputusannya akan balik lagi ke kamu. Nah sekarang aku mau nanya nih sama kamunya pribadi gimana? Apakah kamu masih sanggup untuk bertahan atau mau punya keputusan lain? Nggak tahu Ji, aku juga sebenarnya udah capek banget ngeliatin Rizky kayak gini. Tapi demi Mel, kayaknya aku harus coba untuk tahan diri, ngiyakinin berusaha untuk tetap ada di kantor deh. Ya, apapun itu, kamu tahulah. Aku akan selalu ada di samping kamu buat dampingin kamu. Untuk hadapin setiap masalah, untuk bisa kamu tetap bertahan di kantor itu. Semoga aja Rizky nggak ngeblok semua informasi yang pengen aku dapetin dari kantor deh. Kalau nggak kan sama aja bohong dong aku bertahan. Iya, semoga ya. Masalah kantor kamu gimana? Itulah baby kriwil, masih belum ada perubahan. Jadi sekarang situasinya Pangeran jual mobil. Dan sampai detik ini pun mobilnya belum laku, belum ada yang mau. Makanya aku, Pangeran, kita tuh lagi pusing banget gimana caranya mendapatkan dana tambahan untuk nutupin semuanya. Nggak nyangka ya, kenapa kita jadi barengan gini dapat masalah berat-berat kayak gini? Ya, aku juga nggak ngerti. Tapi apapun itu pasti ada hikmahnya kok. Pasti ada makna dan pesan di balik semua ini. Dan yang penting kita harus sama-sama kuat buat ngadepin semuanya. Harus mampu ngelewatin semuanya. Ya kan kalau bareng-bareng pasti sanggup. Lagi bareng kamu. Iya, kita harus saling menguatkan ya. Yuk. Sayang, seharusnya tadi kamu pulang aja. Jadi taksinya juga nggak perlu mampir ke sini dulu. Ya nggak gitu dong konsepnya sayang. Ya meskipun sekarang aku nggak punya mobil, tapi kan bukan berarti aku nggak bisa anterin kamu. Tetap aja, you're my special lady. Dan asal lo tahu ya, kalau sampai bini gue tahu, dia bakal ngaduin semuanya. Kesepakatan kita berdua ke Putri. Vito? Vito? Ya? Kok kelihatannya tegang banget? Lagi ada masalah? Enggak ada masalah apa-apa. Biasa lagi mikirin kerjaan. Nggak lihat kalian ada di sini tadi. Mau ke atas bareng? Kamu mau mampir dulu? Enggak ada, oke sayang. Kebetulan kan taksinya masih nungguin, jadi aku langsung balik aja ya. Kalau udah sampai rumah langsung kabarin aku ya. Ya udah Vito, saya balik dulu ya. Ya, let's go. Come on. Putri nggak boleh tahu apa yang terjadi. Maksud Vito apa yang ngebatin kayak gitu? Kamu beneran nggak apa-apa Vito? Soalnya kelihatanmu dari tadi kayak tegang banget, ada yang dipikirin gitu. Aku mikirin masalah di kantor. That's why aku sekarang pusing banget. Aku sengaja nggak ngasih tahu kamu. Karena aku takut kamu juga ikutan repot urusin aku nanti. Sebenarnya ada masalah apa di perusahaannya Vito? Kenapa dia jadi kelihatan gelisah kayak gitu ya? Ya, saya baru cek email tadi, acaranya bagus banget. Konsepnya juga bagus, saya suka banget. Ya, bisa dipercepat semuanya ya. DP akan masuk sebentar lagi, saya akan kirim ya. Ya, oke. Terima kasih. Ya, Mi? Tadi Kenapa, Mimi itu baru aja lihat handphone Mel ya. Mel dapat WA dari Rizky. Sampai sekarang tuh Rizky masih aja neror Mel. Mendingan Pipi ganti ya nomor handphonenya Mel.
Ya paling nggak supaya Rizky tuh nggak bisa neror lagi kan, nggak bisa gangguin Mel terus, Pi. Ya kita sabar aja dulu, Mi. Setelah Mel sama Tristan nanti tunangan, Rizky nggak akan berani macem-macem, Pipi jamin. Apalagi abis itu kan mereka akan nikah. Mimi harap juga begitu ya, Pi. Oh ya, Pipi mau lunasin DP dulu ya, biar acara cepet. Rekening yang biasa Om Reman pakai sudah saya blokir. Karena itu atas nama kantor. Mulai detik ini, Om Reman nggak bisa menggunakan uang di dalam rekening itu lagi. Dan gua nggak mau kehilangan anak sama istri gua. Kalau sampai kita berdua terusin sepakatan ini. Karena Citra istri gua udah tahu semuanya. Dia bakal ngaduin semuanya. Kesepakatan kita berdua ke Putri. Kalau sampai istri kamu berani cerita ke Putri, saya akan bikin kalian menyesal. Karena udah bikin masalah dengan saya. Dan gua nggak bakal tinggal diem aja ya, Vito. Kalau sampai lu ngebahayain nyawa anak dan istri gua nggak bakal tinggal diem. Ya ampun, Vito, kamu gak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Beneran gak apa-apa? Aku nggak apa-apa, Ruth. Ya udah nggak usah. Nanti kena tangan. Nanti aku yang beresin aja ya. Udah biarin aja. Kamu udah minum obat sakit kepala? Udah. Fit, kalau kamu lagi ada masalah, cerita aja sama aku. Kalau aku bisa nanti aku akan bantuin kok. Aku masih bisa atasi masalah ini kok. Yaudah oke. Yaudah kalau gitu sekarang istirahat ya. Biar kamu cepet sembuh. Nanti ini aku yang beresin aja. Put, Kenapa? I just want to, sebagai kakak kamu, aku akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat kamu. Seperti janji aku ke almarhum mama. Percaya sama aku. Aku akan selalu menjaga kamu. Aku masih penasaran kenapa Vito sikapnya aneh kayak gini. Tapi aku juga gak bisa maksain dia buat cerita. Apalagi dia lagi sakit. Mending gue jujur apa enggak ya ke Pangeran? Pak, loh, Ran, lu kok pakai taksi? Mobil lu mana? Enggak apa-apa, panjang ceritanya. Lu sendiri lo ngapain di sini, Tak? Lo kenapa belakangan ini susah banget dihubungin? Apa lo lagi banyak masalah sama Citra? Masalah di kantor gimana, Ran? Karena gue... Udah nggak usah khawatir soal itu, Tak. Masalah di kantor gue sama Gio masih bisa handle kok. Tapi gue khawatir sama lo. Lo kenapa? Kalau emang lo masih banyak masalah sama Citra, lo biar selesain dulu aja masalah lo. Lo fokus sama permasalahan lo. Ntar urusan yang lain-lain gue masih bisa handle kok.
Gue jadi nyesel udah mengkhianati persahabatan gue sama pangeran. Apalagi di saat kayak gini. Pangeran tuh baik ke gue. Nice miss. Hai Prince. Hai Pak Regar. Kamu udah pulang kok nggak langsung masuk sih? Kamu juga Ata. Tumben nih kemari. Dari tampang-tampangnya kayaknya mau pinjem duit nih. Saya udah tebak nih. Hai. Pak Regar ini bisa aja nuduh-nuduh orang. Oh, I'm sorry, I didn't mean that. Jangan diambil hati dong. Tadi saya cuma tebak-tebak buah manggis aja. Jangan dimasukin hati ya. Mending gue balik aja deh, Ran. Sorry udah ganggu. Tak. Tapi gue pengen ngobrol sebentar sama lo. Iya, Tak. Don't mean that. Tak. Si Ata, parah. Enggak Pak Regar, itu Atta lagi banyak banget masalah. Kayaknya saya harus pinjam kunci motor Pak Regar deh, boleh nggak Pak? Iya, boleh. Prince, sorry ya. Tadi saya nggak bermaksud serius, saya cuma bercanda aja. Nggak taunya Ata jadi serius. Saya nggak tahu kalau Ata lagi baper. Nggak apa-apa Pak Regar, itu Atta lagi banyak masalah. Ntar saya balikin ya Pak Regar. Alright. Saya baru inget, mobil pangeran kemana ya? Kok dia nggak pakai mobil sih? Why isn't that? Rasanya berat banget buat gue ngomong ke pangeran. Tapi gue juga nggak mau kehilangan Citra dan juga Raisa. Tak berhenti, Tak. Stop dulu sebentar, kita bicarain semuanya. Tak, stop dulu, Tak. Tak, ayo kita bicara, Tak. Tak, berhenti dulu sebentar, Tak. Tak. Parah banget sih lo orang. Lo tadi gue nabrak lo gimana? Untung aja gue kontrol. Lo gak akan nabrak gue kok. Karena gue yakin, Tak. Lo gak mungkin nyakitin gue. Karena gue sama lo, kita lebih dari sekedar sahabat. Kita kenal belasan tahun, Tak. Lo bahkan kayak saudara buat gue. Dan gue percaya, antara lo, gue, sama Gio, kita gak akan nyakitin satu sama lain. Gue gak akan ngalangin lo buat pergi. Tapi gue harus mastiin kalau lo baik-baik aja. Karena kalau sampai terjadi sesuatu sama lo, Tak, gue gak akan bisa maafin diri gue sendiri. Begitupun juga dengan Gio. Tak, lo kenapa gak cerita sama gue sih, Tak? Kita peduli sama lo, Tak. Kita semua sayang sama lo. Kita pengen bantuin apapun masalah yang lo hadepin sekarang. Lo gak harus ngadepin ini semua sendirian. Maafin gue. Atta masih gak bisa jujur dan makin kelihatan frustrasi mikirin masalahnya. Bahaya nih kalau gue biarin Atta sendirian.